Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Eva Junika Ameliana. Saya dari SMK Bakti Indonesia Medika Juwana. Tujuan kedatangan saya di sini yaitu untuk melakukan sosialisasi tindakan 3M, yakni untuk melakukan pencegahan dan penekanan terhadap COVID-19 dan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 sendiri. Sebelumnya, Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ibu Juliana. Tindakan 3M sendiri adalah tindakan yang digunakan untuk mencegah dan melakukan penekanan terhadap penyebaran virus COVID-19. Dalam tindakan 3M ini ada 3 cara. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua yaitu mencuci tangan, dan yang ketiga yaitu menjaga jarak. Dari ketiga tadi nanti saya akan menjelaskan satu persatu ya Bu, agar Ibu jelas. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan menggunakan masker. Dalam menggunakan masker sendiri ini ada beberapa panduan yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu semua orang wajib menggunakan masker pada saat berpergian keluar dari rumah. Yang kedua, sebelum menggunakan masker kita diwajibkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan air dan sabun minimal 20 detik. Apabila tidak ada air dan sabun, kita dapat menggunakan pembersih dan sanitizer yang alkoholnya minimal 60%. Panduan ketiga yaitu pastikan masker kita menutupi mulut dan hidung kita. Panduan yang keempat, apabila kita menyentuh masker, kita harus mencuci tangan kita lagi. Yang kelima, pada saat kita menggunakan masker, kita tidak boleh membuka dan menutup masker. Yang keenam, apabila masker kita telah basah atau lembab, kita wajib menggantinya dengan masker yang baru. Panduan yang ketujuh, dari pemakaian masker ini sendiri ada 2 jenis masker. Yang pertama yaitu masker medis dan masker kain. Untuk masker medis, masker ini hanya diperbolehkan untuk 1 kali pemakaian. Sedangkan untuk masker kain, masker ini boleh digunakan berulang kali, akan tetapi harus dicuci dengan menggunakan deterjen setelah kita menggunakannya. Untuk panduan yang ke-8, jika kita sudah menggunakan masker, kita tidak boleh memegang bagian depan masker. Apabila kita memegang bagian depan masker, kita harus mencuci tangan kita lagi. Baik Bu, untuk lebih jelasnya saya akan mempraktikkan menggunakan dan melepas masker yang baik dan benar. Baik Bu, untuk menggunakan masker kita harus mengetahui garis 3 yang ada di depan ini. Garis 3 ini harus menghadap ke bawah ya Bu. Dan untuk pemakaiannya kita tidak boleh memegang bagian depan ini. Kita harus memegang jari tangannya seperti ini ya Bu. Nah, seperti ini ya Bu cara pemakaian masker. Untuk melepas masker caranya yaitu seperti ini. Kita ambil dari bagian tali sisi kiri dan kanan ya Bu. Iya. Seperti ini. Lalu kita lepas. Seperti itu ya Bu. Baik Bu, selanjutnya saya akan melakukan tindakan 3M yang kedua yaitu mencuci tangan ya Bu. Dalam mencuci tangan ada beberapa panduan yang harus kita ikuti ya Bu. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui ada 6 langkah cuci tangan menurut Badan WHO. Setelah itu kita basahi tangan kita dengan menggunakan air mengalir, lalu kita oleskan sabun ke seluruh permukaan tangan kita sampai merata. Setelah itu gosokkan ke semua permukaan tangan seperti telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari tangan, kuku-kuku tangan. Setelah itu kita dapat membilasnya dengan air yang bersih dan mengalir. Untuk lebih jelasnya kita dapat mempraktikannya ya Bu. Ini aku kita basahi tangan kita terlebih. Setelah itu kita ambil sabun dan oleskan ke semua permukaan tangan kita. Seperti ini. Setelah itu kita bilas
kecuali ada kepentingan yang mendesak. Yang ketiga, kita dapat menunda perkumpulan keluarga, teman, dan lain-lain ya Bu. Yang kelima, kita dapat melakukan tatap muka pada medsos atau media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lain, yaitu merupakan panduan-panduan dalam menjaga jarak ya Bu. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita pada saat kita bertemu dengan teman atau keluarga kita di jalan pada masa pandemi ini? Nah, caranya biasanya kita kan berjabat tangan. Pada saat pandemi ini kita tidak diperbolehkan untuk berjabat tangan. Lanjuti perkara tersebut, yaitu kita dapat menggunakan cara sebagai berikut. Saya akan mempraktikannya ya Bu. Jadi tangan kanan kita dan tangan kiri kita dapat menempelkannya seperti ini. Setelah itu kita tempelkan ke dada. Nah, kita juga dapat menundukkan kepala seperti ini. Ini merupakan rasa hormat ketika kita bertemu dengan teman atau keluarga kita ya Bu. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan imunitas kekebalan tubuh kita? Apa sih yang dimaksud imunitas itu? Apakah itu mengetahuinya? Nah, apa sih yang dimaksud dengan imunitas itu? Imunitas adalah salah satu bentuk sistem kekebalan dalam tubuh kita. Nah, untuk mengatasi atau mencegah penurunan sistem imunitas tersebut, kita dapat melakukan cara-cara sebagai berikut ya Bu. Yang pertama, kita harus istirahat yang cukup, tidur yang cukup, makan makanan 4 sehat 5 sempurna, memperbanyak makan sayur dan buah-buahan. Kita juga bisa mengkonsumsi vitamin atau suplemen ya Bu. Cara selanjutnya, kita juga dapat berolahraga secara teratur, menghindari atau tidak mengkonsumsi rokok, narkoba, minum-minuman alkohol, dan lain-lain ya Bu. Itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita pada masa pandemi ini. Nah, kita juga dapat mencuci tangan dengan menggunakan cairan pembersih dan sanitizer ya Bu, yang alkoholnya minimal 60%. Jadi penggunaannya seperti ini ya Bu. Kita dapat menggunakannya dengan 6 langkah cuci tangan. Kita silakan seperti mencuci tangan tadi ya. Nah, itu ya Bu. Jadi selain kita menggunakan masker, kita juga dapat menggunakan face shield ya Bu. Tapi biasanya orang itu lebih memilih menggunakan masker karena lebih praktis. Kita dapat menggunakan face shield ini pada fasilitas-fasilitas seperti di sekolah, di tempat kerja, dan lain-lain ya Bu. Cara penggunaannya yaitu seperti ini ya Bu. Kita pasang di sini. Seperti ini ya Bu cara pemakaiannya. Nah, fungsi dari face shield ini yaitu untuk menghindari kita terpapar langsung dengan virus COVID-19 ya Bu. Bagaimana sih cara kita apabila kita habis keluar rumah atau pada saat kita habis berpergian pada masa pandemi ini? Cara-caranya yaitu yang pertama, kita dapat melepas sandal atau sepatu di dekat pintu. Setelah itu kita dapat membuang tanda pembelian. Contohnya pada saat kita berbelanja di mall atau Indomaret, yaitu kertas kecil yang isinya total belanjaan kita harus buang ke tempat sampah karena itu merupakan salah satu penularan COVID-19 juga. Tiga, kita dapat menyemprotkan barang-barang yang telah kita gunakan saat berpergian keluar tadi dengan menggunakan cairan desinfektan. Yang keempat, setelah itu kita dapat membuka pakaian kita. Lalu yang kelima, kita dapat langsung mandi. Setelah itu kita dapat beristirahat. Nah, itulah merupakan cara-cara yang dapat kita lakukan setelah kita berpergian dari rumah dalam masa pandemi ini ya Bu. Sudah paham tentang informasi yang telah saya jelaskan tadi? Alhamdulillah sudah paham. Baik Bu, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya Bu. Saya izin pamit terlebih dahulu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.